Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mulai pelajaran ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel pembelajaran, tutorial, game, dan aktivitas. Jangan lupa untuk tetap terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini untuk materinya masih tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Fokus pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran 5. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini ada 2 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, dan yang kedua yaitu muatan pelajaran IPA. Adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini yaitu dengan kegiatan mengamati gambar poster, siswa dapat menjelaskan cara menyikapi pubertas. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar poster, siswa dapat memahami cara membuat poster, ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menyebutkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang ditemukan pada judul. Dan yang keempat, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi dengan tepat. Yaitu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini, apa yang dapat kalian lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-hari kalian dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan yang positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum, biasanya berupa pengumuman atau iklan. Poster memiliki ciri-ciri, diantaranya sebagai berikut. 1. Memuat komposisi huruf dan gambar. Kedua, dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Ketiga, berisi sesuatu yang menarik perhatian orang. Keempat, ukurannya disesuaikan dengan tempat pemasangan. Kelima, menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Coba kalian perhatikan gambar poster berikut ini. Setelah kalian melihat poster di atas, berikut di bawah ini unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. Unsur yang pertama adalah judul. Judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Judul poster harus juga mencakup keseluruhan isi poster. Selain itu, memperhatikan ukuran huruf yang digunakan dalam membuat poster. Judul poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 2 meter. Kemudian unsur yang kedua adalah informasi atau isi. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster,
Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster juga harus diperhatikan. Isi poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 1 meter. Kemudian unsur yang ketiga yaitu gambar. Gambar membuat poster menjadi lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Yang keempat, unsurnya adalah sumber atau daftar pustaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari buku ataupun sumber-sumber yang dapat dipercaya. Nah, itu merupakan unsur-unsur poster dan juga ciri-cirinya. Baik anak-anak, selanjutnya coba kalian baca bacaan berikut ini. Jadi aktivis peduli lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Peduli dengan lingkungan bisa dilakukan siapa saja, tidak terkecuali anak-anak. Seperti yang dilakukan Flavian Abesam, bocah 11 tahun di Abu Dhabi yang telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas dan 60 telepon genggam tak terpakai untuk didaur ulang. Kita semua harus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Untuk menjaga lingkungan, sebuah perbuatan kecil bisa berdampak besar, ujar bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar itu. Apa yang dilakukan Sam itu sebagai bagian dari gerakan daur ulang yang diprakarsai kelompok lingkungan Emirat atau EEG dalam kampanye Recycle, Reforest, Refit. Sam yang tercatat sebagai siswa di sekolah dasar Al-Watba di Abu Dhabi memulai keikutsertaannya dalam gerakan itu dengan menyumbang 450 kg koran bekas. Kemudian kembali lagi dengan 200 kg koran bekas lainnya. Sam dikutip dari Gulf News mulai tertarik pada gerakan lingkungan di usia 6 tahun saat dirinya mengikuti kegiatan serupa di sekolah. Setelahnya, Sam mulai kerap mengikuti kampanye lingkungan seperti mengumpulkan kertas dan kaleng bekas serta penghijauan. Sam bahkan mendatangi sejumlah toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam tak terpakai. Aku pernah membaca tentang telepon genggam bekas yang harus dibuang secara khusus karena mengandung racun, ujarnya. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut dapat kita tentukan informasinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul bacaan tersebut. Judulnya adalah Jadi Aktivis Peduli Lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Kemudian informasi berikutnya, kata kunci. Kata kunci pada bacaan tersebut adalah aktivis lingkungan dan juga koran bekas. Informasi lainnya adalah sebagai berikut. Flavian Abesam merupakan anak yang peduli terhadap lingkungan. Ia mengumpulkan dan mendaur ulang lebih dari 650 kg koran dan 60 telepon genggam tak terpakai. Sejak usia 6 tahun ia tertarik pada gerakan lingkungan. Ia kemudian sering mengikuti kampanye lingkungan. Kemudian yang terakhir, informasi yang dapat kita peroleh adalah tentang isinya. Apakah isinya itu sama dengan kata kunci? Iya, karena sama-sama membicarakan tentang lingkungan dan koran bekas. Baik anak-anak, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan kata pubertas. Pubertas dini adalah perubahan tubuh anak menjadi dewasa di usia yang lebih awal dari seharusnya.
Anak perempuan dianggap mengalami pubertas dini ketika pubertas terjadi sebelum usianya mencapai 8 tahun, sementara pada anak laki-laki pubertas dini terjadi sebelum usia 9 tahun. Pubertas dini menyebabkan perubahan bentuk dan ukuran tubuh, perkembangan tulang dan otot, serta perkembangan kemampuan dan alat reproduksi. Kondisi ini terbilang langka karena hanya terjadi pada 1 dari 5.000 anak. Jadi tidak semua anak mengalami pubertas dini. Gejala pubertas dini. Gejala atau tanda pubertas dini sama dengan gejala pubertas pada umumnya, namun gejala-gejala ini terjadi lebih awal. Anak perempuan dikatakan mengalami pubertas dini ketika pubertasnya terjadi sebelum usia 8 tahun. Pubertas dini tersebut ditandai dengan pertumbuhan payudara dan menstruasi pertama yang lebih awal. Sementara pada anak laki-laki, pubertas dini terjadi sebelum anak berusia 9 tahun dengan gejala berupa perubahan suara menjadi lebih berat, tumbuhnya kumis, serta pembesaran testis dan penis. Gejala lainnya yang dapat menyertai pubertas dini pada anak laki-laki dan perempuan adalah munculnya jerawat di wajah, kemudian pertumbuhan tinggi badan menjadi lebih pesat, kemudian bau badan berubah menjadi seperti orang dewasa. Penyebab pubertas dini. Pubertas normal terjadi saat awal masa remaja, ketika anak sudah berusia 10 tahun ke atas. Pubertas ini dipicu oleh hormon gonadotropin, yaitu hormon yang merangsang produksi hormon estrogen pada anak perempuan dan hormon testosteron pada anak laki-laki. Pada pubertas dini, pubertas terjadi lebih awal. Ada 2 jenis pubertas dini, yaitu yang disebabkan oleh pelepasan hormon gonadotropin sama seperti pubertas normal, dan yang tidak disebabkan hormon gonadotropin. Kedua jenis pubertas dini ini sama-sama meningkatkan produksi hormon estrogen dan testosteron dalam tubuh. Bagaimana pencegahan pubertas dini? Penyebab pubertas dini kebanyakan tidak dapat dicegah, misalnya akibat kelainan genetik yang diturunkan. Namun karena obesitas merupakan salah satu faktor risiko pemicu pubertas dini, ada perlu membantu anak untuk menjaga berat badannya agar tidak berlebih. Dengan memberikan makanan yang sehat, mendorongnya untuk aktif bergerak dan berolahraga. Jadi kata kunci apabila kita ingin mencegah pubertas dini adalah dengan sering berolahraga dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, anak-anak, itu materi yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk kalian tetap terus semangat untuk belajar dan jangan mudah menyerah. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.